Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana kabarnya Bu Ai? Alhamdulillah untuk sekarang baik. Bu Sri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ai. Bu Ai, katanya ini mau ada yang diceritakan nih ya Bu Ai. Oh iya, Tentang apa ini loh nih Bu kalau Sri, boleh tahu? ada biasalah ada masalah gitu dan perlu teman curhat juga gitu. Nah kira-kira Oh, Bu Sri ada waktu nggak? boleh Bu Ai. Tapi mungkin tidak akan lama ya Bu Ai, sekitar 15 menitan. Karena saya mempunyai bayi. Takutnya ini. Iya, nggak apa-apa Bu Sri. Yang penting apa yang nanti saya akan bicarakan itu bisa ada solusinya begitu. Iya, baik. Boleh, boleh Bu Ai. Siap. Ya. Saya siap mendengarkan. Nah, untuk permasalahannya mungkin ya Bu Ai, nanti apa yang diharapkan Bu Ai dari percakapan kita itu apa gitu? Oke. Jadi setiap permasalahan itu kan pasti membuat kita bingung gitu kan. Terus galau juga gitu. Gimana cara menyelesaikan? Tentunya eh, pengen ada jalan keluarnya gitu dari masalah itu. Nah, siapa Hmm, tahu Bu Sri ada pendapat gitu dengan masalah yang saya hadapi di kelas gitu. Oke, baik Bu Ai. Kalau boleh tahu masalahnya itu seperti apa Bu Ai? Boleh diceritakan masalah yang Bu Ai hadapi saat ini? Oke. Baik Bu, gini jadi saya itu udah sekitar 2 pertemuan masuk ke kelas 10. Saya kan mengajar di kelas 10 gitu. Nah, pada saat pembelajaran itu jadi anak-anak itu seperti kurang minat gitu pada pembelajaran bahasa Indonesia gitu. Nah, itu membuat saya itu gemes gitu ya, Bu ya. Ini gimana gitu. Padahal saya merasa gitu sudah memberikan yang terbaik gitu, hadir di kelas tepat waktu gitu. Itu sih Bu Sri. Jadi anak-anak itu kurang antusias gitu. Jadi semangat untuk belajar bahasa Indonesia itu kurang. Jadi imbasnya nilai kan pasti kecil gitu. Kurang dari Hmm, KKM gitu. iya, betul betul. Nah, sejauh ini dari pengamatan Bu Ai gitu ya, apa yang menyebabkan anak itu kurang bersemangat gitu ya dalam melakukan pembelajaran atau sehingga nilainya itu kurang dari KKM. Kira-kira apa itu penyebabnya? Oke. Saya juga kemarin tidak diam aja gitu, sempat coaching juga dengan anak-anak gitu, ini kenapa kalian itu seperti tidak bersemangat, tidak berminat lah intinya kasarnya gitu, tidak berminat dalam pembelajaran bahasa Indonesia gitu. Jadi beberapa anak mengatakan, Bu, pelajaran bahasa Indonesia itu banyak baca, banyak teks dan saya tidak suka membaca gitu. Jadi rata-rata anak gitu tidak suka membaca. Jadi dalam benak mereka itu belajar bahasa Indonesia itu membaca gitu. Jadi dari apalagi katanya di latar belakangi dulunya gurunya itu suka ngasih tugas-tugas cenah. Tugas membaca, terus gurunya kemana gitu. Ya itu informasi dari murid gitu ya. Saya tidak tahu eh, latar belakangnya apa, hanya saja yang dikemukakan murid, informasi dari murid seperti itu. Jadi sekarang mereka itu seperti menghakimi diri gitu bahwa mendengar pelajaran bahasa Indonesia itu sudah tidak ini aja gitu, tidak respon, tidak respect Hmm, gitu sama pelajaran bahasa Indonesia gitu. iya iya. Kira-kira ideal yang diharapkan Bu Ai itu anak-anak itu Hmm. seperti apa Bu Ai? Ya idealnya anak-anak itu bisa antusias. Pertama ya antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Keduanya mereka itu eh, mengikuti arahan saya. Gitu. Jadi kan kadang anak udah dibentuk apa namanya dibentuk kelompok gitu.
Tapi apa yang saya arahkan itu mereka tidak menggubrisnya gitu. Jadi mereka itu seolah-olah punya jalan ceritanya sendiri gitu, disuruh baca malah ngapain gitu. Jadi kalau menurut jadi saya ya idealnya sibuk sendiri. Jadi intinya mereka itu ada apa namanya ngadain acara dalam acara gitu. Jadi kalau menurut saya idealnya itu mereka itu mengikuti dari awal sampai akhir pembelajaran begitu. Ya, ada tidak Bu Ai yang bisa Bu Ai lakukan gitu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa yang seperti itu gitu? Apa ya? Cara Bu Ai yang Bu Ai lakukan gitu? Kalau mungkin rencana, saya punya rencana gitu. Mungkin saya akan yang pertama sebenarnya sudah dilakukan asesmen diagnostik gitu, sudah memetakan anak juga. Mungkin saya punya rencana gitu. Jadi bagaimana supaya anak-anak itu bisa berminat pada pelajaran bahasa Indonesia, mungkin harus menggunakan metode pembelajaran yang kekinian gitu, yang menarik, misalnya menggunakan infocus, menayangkan video di YouTube gitu. Jadi kan anak itu memiliki apa namanya minat dan minatnya berbeda-beda ya kan. Ada yang visual, ada kinestetik, ada auditori gitu ya. Mungkin dengan cara saya menayangkan video di YouTube melalui infocus, pembelajarannya akan menarik gitu. Nah mungkin itu salah satunya Ibu Sri. Nah itu kan belajarnya sudah bagus ya Bu Ai, cara-cara metode yang akan Bu Ai lakukan itu menurut saya sudah cukup baik gitu ya, cukup bagus. Nah adakah Bu Ai ada metode yang pernah Bu Ai lakukan yang dianggap berhasil gitu? Metode seperti apa yang sudah dilakukan Bu Ai? Ya metode yang pernah saya lakukan selama ini ya diskusi kelompok gitu, karena menurut saya diskusi itu kan membuat anak jadi aktif gitu. Jadi mereka bisa presentasi, lalu di dalam presentasi itu setiap kelompok mengemukakan pendapatnya gitu. Nah itu kan ada interaksi dua arah gitu antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Jadi kalau menurut saya itu sudah bagus gitu selama ini. Hanya saja mungkin karena mungkin latar belakang yang tadi, jadi cukup mempengaruhi mereka gitu. Jadi mereka memiliki anggapan kalau bahasa Indonesia itu banyak baca gitu, karena tidak suka baca tadi gitu. Padahal kan untuk membaca bukan hanya pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran yang lain juga kan harus baca gitu. Ya betul, literasi itu nomor satu ya. Tapi menurut saya apa yang sudah dilakukan Bu Ai itu dengan metode diskusi itu menurut saya sudah bagus ya, karena di dalam diskusi itu menuntut anak untuk aktif. Jadi aktif dalam kelompok itu tidak berbeda ya, aktif dalam kelompok dengan aktif di dalam kelas. Kalau di dalam kelompok kan hanya beberapa orang, jadi akan terlihat itu anak itu, dan pasti yang misalnya yang tidak aktif juga akan mendapat giliran untuk berbicara. Ya, menurut saya itu sudah bagus Bu Ai, apa yang Bu Ai lakukan gitu ya. Terus langkah-langkahnya juga sudah jelas gitu ya yang Bu Ai lakukan. Nah, menurut Bu Ai, siapa orang yang bisa membantu Bu Ai dalam melakukan rencana ini gitu kan? Bu Ai mempunyai tujuan gitu ya yang itu dicapai. Nah, siapa mungkin ada yang bisa membantu Bu Ai? Saya kan punya MGMP Bahasa Indonesia ya Bu Sri. Di sini gurunya ada 5 orang gitu. Jadi saya kira yang bisa membantu saya itu Ibu Olis, rekan saya, partner saya di guru bahasa Indonesia gitu. Jadi nanti saya akan mengajak Bu Olis, kayaknya dia nggak akan keberatan deh kalau saya ajak gitu untuk membantu saya gitu untuk bisa mencapai apa yang saya rencanakan gitu. Tujuan saya
untuk pembelajaran ini supaya berhasil gitu, Bu Olis gitu. Iya, nah itu mungkin Bu Ai bisa itu untuk diajak temannya untuk bercerita ataupun untuk diajak sharing ya, karena sesama guru bahasa Indonesia pasti tahu alur dan Iya. tujuannya seperti apa ya Bu Ai, bisa nanti dilaksanakan. Kira-kira untuk waktunya ini Bu Ai memerlukan waktu berapa lama untuk mencapai tujuan yang Bu Ai rencanakan itu? Oke. Kalau untuk kelas 10 kan itu setiap minggunya itu ada 2 pertemuan gitu ya. Dan kalau menurut saya untuk 1-2 minggu ini cukup kayaknya untuk mencapai itu gitu. Sekitar 2 minggu lah, mungkin empat pertemuan, 3 pertemuan juga mungkin cukup gitu. 3 pertemuan, baik itu 3 cukup ya Bu pertemuan. ya. Jadi sekitar 3 minggu kali ya? 3 minggu ya, bukan 3 minggu kan, 1 minggunya 2 pertemuan gitu ya. Mungkin 2 minggu kurang juga udah bisa kalau menurut saya. Ya, baik Bu Ai. Optimis aja gitu. Ya, optimis, nah itu utama itu. Optimis harus bisa kita yakin Iya. pasti bisa gitu ya. Nah gitu. Nah, untuk memulai rencana ini, kira-kira Bu Ai akan memulainya dari kapan ini rencana yang sudah Oke, mungkin kalau minggu pertama di sini saya akan persiapan. Tentunya kan tanpa persiapan kita tidak mungkin bisa mencapai tujuan kita gitu ya. Mungkin pertemuan kedua gitu ya. Kalau pertama mungkin saya akan istilahnya persiapan gitu ya. Mungkin di Ya. minggu kedua ini Bu ya. Di pertemuan kedua lah saya akan memulainya gitu. Oh, baik ya, bagus. Lebih cepat lebih baik ya. Iya. Sebenarnya iya. Ada komitmen. Nah, komitmen sendiri yang Bu Ai pegang gitu untuk keberhasilan ini itu seperti apa komitmennya? Jadi komitmen apa ya? Jadi Mungkin misalnya komitmen gitu, saya bisa Bu Ai laksanakan gitu. Nah, mungkin dari sayanya harus berkelanjutan, artinya apa ya namanya, harus terjadwal, terencana, lalu apa yang sudah direncanakan itu rencanakan gitu. Mungkin komitmennya itu apa yang sudah direncanakan ya laksanakan gitu. Mungkin itu komitmennya. Jadi komitmennya apa yang sudah direncanakan siap untuk dijalankan. Nah gitu, mungkin susah belibet. Betul Bu Ai, karena memang itu apa pegangan bagi kita Iya. gitu ya. Komitmen itu kita harus bisa komit dengan diri kita dan Iya. kita yakin bahwa kita bisa gitu ya. Bisa gitu ya. Iya. Semoga rencana Bu Ai ini berjalan lancar, anak-anak Iya. terkondisikan dengan baik ya. Iya. Nah, mungkin itu Bu Ai yang perbincangan kita gitu ya. Mungkin dari apa yang telah kita bicarakan, adakah refleksi atau perasaan Bu Ai itu seperti apa yang dirasakan Bu Ai sekarang setelah berbincang tadi? Oke. Kalau dari awal mungkinnya sebelum perbincangan ini gitu ya, percakapan ini tadi mungkin saya merasa bingung gitu ya, karena masalah itu gitu harus ngapain gitu ya. Kalau setelah dapat pencerahan gitu ya dari Ibu Sri, saya sekarang merasa terbuka gitu jalan. Oh iya, solusinya seperti ini gitu, jalan keluarnya seperti ini. Itu mungkin jadi saya tidak ada lagi kegalauan yang mungkin yang tadinya tersendat gitu. Sekarang mungkin ada satu pencerahan gitu untuk melakukan aksi saya gitu, rencana saya ke depan gitu. Jadi saya sangat berterima kasih ya kepada Ibu Sri yang sudah membantu saya memecahkan masalah ini gitu, karena benar kalau dipendam sendiri tanpa kita sharing gitu, kita kebingungan sendiri gitu. Tentunya dengan percakapan ini saya memiliki
semangat gitu untuk bisa memilih metode yang tepat juga, yang menarik. Nah, terima kasih ya Ibu Sri untuk sharingnya. Baik Ibu Ai, terima kasih juga dengan pengalaman Bu Ai bisa menjadikan saya juga bercermin gitu ya Bu Ai, karena kita juga tidak luput dari pengalaman dan terus belajar ya Bu Ai. Semoga kita dapat memberikan manfaat ya dari obrolan kita tadi, memberikan manfaat kedepannya dan mempunyai pencerahan gitu ya. Setidaknya ban yang dirasakan itu tidak ditanggung sendiri, ada yang ikut mendengarkan. Betul. Iya. Gitu ya Bu Ai. Iya, terima kasih banyak ya Ibu Sri. Nanti kalau misalnya hasilnya seperti apa, nanti saya hubungi Ibu Sri deh buat sharing lagi. Nanti kita sharing-sharing lagi ya, kita bisa nanti secara telepon atau nanti kita ketemu langsung, kita Iya, ketemu langsung ya. Biar lebih enak gitu ya. Ya, nah seperti itu. Terima kasih juga Bu Ai. Ya, sama-sama Ibu Sri. Berbagi pengalamannya. Ya, saya akhiri ya Bu Ai. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sama-sama Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.